Henshin! Kirain episodenya bakalan nyantai dan cooldown nih setelah semua teori itu udah cukup tumpeh-tumpeh di episode debut Zetsu Catastrom kemarin. Masih lanjut dan makin bikin puyeng. Nonton sampai habis tanpa skip ya. Semua yang bakalan Ana bahas di video pembahasan kali ini penting semua. Please, capek nih bikin bahasannya. Yuk langsung aja kita tancap gas. Ini dia pembahasan untuk Kamen Rider Z episode ke-23. Melanjutkan lagi pertarungan antara Zetsu Catastrom dan juga Kamen Rider Nox ya, dimana pertarungannya berasa grounded banget karena sekalian mempertunjukkan keunggulan form Zetsu Catastrom itu di kekuatannya. Jadi setiap pukulan Zetsu itu ya terasa berat, terasa liar, dan juga penuh amarah. Ini bukan lagi pertarungan guys ya, tapi eksekusi. Nox itu masih terbantai di mana dua kemampuan dari Zetsu Catastrom diperlihatkan di sini. Pertama, dia itu bisa mengunci lawan di udara. Jadi ini tuh layaknya memanipulasi gravitasi lah. Jadi lawannya yang udah kekunci dan juga ngapung gitu ya tinggal digebuk sepuasnya aja layaknya samsak. Dan kedua, Rider Kick dari Zetsu Catastrom. Kita udah banyak mengira ya bentuk si dua Mea Capsem itu ya seperti drone. Beneran dipakai layaknya drone besar buat numpangin si Zetsu Catastrom pas dia itu mau Rider Kick. Ini jadi mirip game Watch Dogs Legion lah bagi kalian yang tahu. Ketika sequence Rider Kick, lawan juga nggak bisa menggagalkan Rider Kick ini. Soalnya ketika diserang, Zetsunya itu langsung kayak berubah jadi bentuk asap hitam gitu. Lu kalau nembak asap juga kan ya pasti bolong gitu ya, pasti tembus ya. Dan finishing akar Rider Kick yang namanya Catastrom Crusher ini berhasil membuat Nox itu compang-camping. Ada beberapa kata-kata Nox yang menarik di pertarungan ini. Pertama, soal kekuatan penghancur dan juga sosok asli Nightmare yang bersemayam di dalam diri Baku. Soal ini emang benar karena emang ada katastrofi Gore Nightmare ya di dalam dirinya si Baku, yang jadi sumber kekuatan dari si Kamen Rider Zetsu juga. Keluar scene yang Ana singgung kemarin, di mana Nox itu melihat seperti ada sosok Nightmare ini ketika bertarung melawan Baku. Form yang kini digunakan Zetsu yaitu Zetsu Catastrom ya seharusnya itu tidak pernah ada. Dan tambahan lagi yang Ana tangkap setelah merenung nih ya, Nightmare di dalam diri Baku itu lahir dari ketidakseimbangan batinnya sendiri. Dan jika dibiarkan, kekuatan itu bisa menghancurkan segalanya. Gila emang ya, udah kayak final episode rasanya. Soal buku merah dengan 4 elemen juga diperlihatkan lagi ya. Tapi soal ini bakalan Ana bahas nanti. Dan selanjutnya, Nox itu menyebut soal Baku yang sudah tidak bisa kembali lagi dan menyimpang dari jalan manusia dan selamanya akan terjebak di dalam mimpi buruk. Ini kiasannya sebenarnya dalam banget. Yang Ana tangkap ya, ini tuh lebih ke mengambil jalan sebagai seorang Kamen Rider. Jadi nggak cuma soal Zetsu Catastrom ini gak aja guys ya. Yang Nox bilang ke Baku, sama juga pastinya dengan Nox. Jadi ini bukan cuma soal Baku doang yang dengan formnya saat ini guys ya, tapi lebih ke soal menjadi Kamen Rider. Makanya Anda bilang kan sama seperti Nox ada kemungkinan. Dimana Nox berarti itu sudah lebih awal menyimpang dari jalan manusia dan selamanya terjebak dalam mimpi buruk. Ini Itachi plot lagi nih jangan-jangan ya. Ekspresi Baku tidak terkejut ya, seperti sudah menyiapkan diri juga untuk memang mengambil jalan ini. Akhirnya baik Nox maupun Baku tidak sadarkan diri sehabis pertarungan ini, dimana mereka itu ditemukan sama Fujimi dan juga Mbak Nasuka. Tapi Pak Fujimi lebih khawatirnya itu ke Odaka Kensei, Akashi Nox di sini ya. Nah, apakah Nox itu mati? Banyak banget yang nanya ke Ana nih. Ana iseng kan cek di website official, karena selama menonton Ana juga dibuat bertanya-tanya, ini orang mati apa kagak? Di official ditulis, Fujimi memeriksa tubuh Odaka dan memastikan bahwa ia telah tiada. Official nih. Dengan nada getir, ia meratapi bagaimana Odaka itu bisa memilih jalan gelap seperti itu. Makanya setelah ngecek bagian nadinya kan ya, si Nasuka itu baru ngikutin si Fujimi kan, ngelakuin hal yang sama ke si Baku dan ternyata kalau Baku itu masih hidup. Cuman tidak sadarkan diri. Nah, kaget sih guys asli ya. Udah puaskah kalian nih para pembenci-pembenci Nox terutama di Facebook? Cuman gara-gara ngekill waifu langsung pada impulsif dan personal bencinya. Ayolah, get alive lah bro. Emang di sini mati ya. Cuman kita lihat ke depannya itu seperti apa. Karena nggak mungkin Nox itu langsung bakalan nggak ada sampai akhir cerita Zetsu ya. Teori apa lagi nih Yuya? Ini juga berlaku ya buat Lord 5 sama 6 yang kemungkinan ya bakalan hidup kembali kemungkinan. Dapat power up aja belum kan si Nox ya? Bahkan munculin Wolf Shadow aja belum.
Yang ornamen pedang itu kan dia baru dapetnya Gun Shadow sejauh ini ya. Masa udah modar kan? Dibikin modar dalam tanda kutip tentu untuk nambah ketegangan di sini, naikin intensitas ya. Semoga nggak salah kaprah guys ya. Di sini Ana cuma menjelaskan tapi belum mengkonfirmasi mati 100%. Sama seperti kemarin Lord 5 dan juga Lord 6 ya. Nah, di kediaman The Lady juga seperti sedang memajang bunga Spider Lily yang dimana secara simbol bunga ini kan erat temanya itu dengan kematian. Didukung juga lewat kata-kata The Lady. Berkat dirimu, dia akhirnya bangkit juga. Selamat tidur Nox. Ini bisa mengarah ke dua hal. Dia akhirnya bangkit juga. Ini bisa aja ke Baku. Dan bisa aja juga ke Nemu. Dimana Nemu yang ada di kediaman The Lady kan akhirnya ya bangkit juga gitu ya. Dimana ini mungkin salah satu hal yang dinanti nih sama The Lady. Pokoknya gara-gara Nox, Baku itu dapat form Zetsu Catastrom dan makin erat kaitannya sama kehancuran. Jadi yang mengambil sebuah konklusi dan akhirnya Nemu itu bisa bangun. Kayak gitu kan ya, kira-kira alurnya di episode ini. Itu skenario kompleksnya The Lady kalau kita breakdown kalau memang seperti itu. Jadi sabar guys ya. Soal Nemu bangun, Ana bakalan bahas panjang juga nih. Masih di video pembahasan kali ini. Ingat, jangan skip ya. The Lady juga memperlihatkan lewat simbol berduka, tapi ya kayak nggak bener-bener berduka gitu ya. Dimana bisa aja Nox itu ya cuman kayak alatnya dia aja. Gilanya Zetsu, penonton itu dipaksa mikir terus lewat scene-scene yang ada. Nggak semua dijelaskan secara gamblang. Makanya jangan manja pas lagi nonton Zetsu. Anda jelas capek gitu ya karena harus jabarin semuanya karena ada konten bahas-bahas ini kan ya. Tapi kalau kalian nonton semuanya tanpa skip ya Anda justru seneng dan juga nggak masalah sama sekali. Kayak gitu guys ya. Jadi ada simbol-simbol yang memang kita itu harus mengerti gitu maknanya ya. Lewat Spider Lily tadi, oh iya Nox berarti ya bisa aja mati. Masih bahas The Lady, di mana dia itu bertemu dengan adiknya Baku, yaitu Minami Orozu. Minami ya tentunya khawatir sama keadaan kakaknya saat ini dan teringat kalau kakaknya ini pernah konsul ya ke The Lady dengan nama di kartu namanya itu Sayuri Ando. Kan Minami sendiri juga kan yang nemu kartu namanya yang di meja kamarnya si Baku itu ya. Jadi ngelabraknya juga di sini ya secara halus lah. Kakak lu gua apain? Seperti yang Anda bilang kemarin kan, di mana Sayuri Ando ini lebih dihadepinnya itu sama Minami buat nambahin saganya si Minami dan juga kerjaannya Minami yang pendekatannya itu lebih realistis. Di sini The Lady itu menggunakan kemampuan manipulasi pikirannya dan juga berhasil. Karena Minami kan ya cuman manusia biasa pada umumnya ya. Pendekatannya di sini halus banget, nggak kayak orang-orang yang lagi ngehipnotis pada umumnya. Lu harus nurut sama gua, enggak guys ya. Disebutkan sama Sayuri Ando ke Minami. Kalau kakaknya ini, ya si Baku maksudnya ya. Jadi saat ini si Baku itu seperti kayak punya hasrat untuk menghancurkan sesuatu di alam bawah sadarnya. Yang Baku sendiri itu tidak sadari. Makanya pas kemunculan Zetsu Catastrom pertama kali, kenapa kita itu dibuat pindah sejenak ke kediamannya The Lady? Karena dia walau lagi ada di kejauhan juga ya pasti bisa merasakan sesuatu guys ya. Lewat percakapan ini, kita bahkan bisa aja ya jadi tahu sama sumber kesialan Baku setelah nolongin orang terjadi itu ya karena apa. Dari guyonan dan lucu-lucuan, oh ya ini disetrum UFO, terus juga digigit hiu dan segala macam ya. Nah, jadi hal yang sangat serius seperti ini. Dan kesinambungannya itu di sini guys. Menurut pengamatan ya dan juga analisa Sayuri Ando, kesialan ini berasal dari ketidaksadaran Baku yang menciptakan mimpi buruk di alam bawah sadarnya. Semua kesialan dan bencana itu terjadi karena pengaruh dan juga mimpi buruk manusia. Nah, gara-gara katastrofi Gore Nightmare juga kah? Di sini diperlihatkan buku merah yang sempat dipegang Nox di awal-awal cerita Zetsu. Dan juga disinggung di awal episode ya, pas Nox nyebutin itu ya. Nah, di bagian ini nih, Ana pengen bahasnya guys ya. Diliatin dan dikeluarin sama Sayuri Ando ke Minami guys. Dimana di buku tersebut kan ada 4 simbol yang masing-masing itu ya warnanya mewakili 4 form utama Zetsu ya. Jadi ada merah, ada biru, ada hijau, dan juga ada ungu. Jadi kalau kita artikan lagi, merah itu kan artinya raga, biru itu kan peradaban, hijau itu jiwa, dan ungu itu dimensi. Soal ini Ana pernah breakdown ya. Jadi nyambung sama setiap kemampuan 4 form utama Zetsu. Karena sering dibaca sama Nox di awal cerita. Nah, apakah buku ini tuh seperti kayak ramalan? Sudah tertulis gitu ya, dimana kemunculan Zetsu Catastrom seperti menjadi tanda untuk memperlihatkan ramalan yang benar-benar terjadi. Makanya Nox itu tuh ngeresponnya lewat kata-kata yang bukan seperti kejutan. Jadi kayak, apa? Sejak kapan kau punya kekuatan itu? Nah, tapi ini tuh udah dinubuatkan dalam buku tersebut. Gitu loh. Solusi simpelnya, Minami itu harus memanggil Baku terus-menerus walau Baku itu sedang tertidur katanya. Jadi, manipulasi pikiran The Lady ke Minami itu buat apa? Gak langsung terjawab emang ya kehendaknya. Jadi masih harus ada bagian berikutnya yang menjawab ini.
Emang puyeng Pak, asli puyeng ya. Nih, Anda persimpel lagi ya, kesimpulan di percakapan ini antara Sayuri Ando dan juga Minami. The Lady aka Sayuri Ando mendiagnosis kalau di dalam alam bawah sadarnya Baku terdapat dorongan destruktif dan juga kemalangan yang menimpanya, dan itu merupakan perwujudan dari nightmare miliknya sendiri. Dan hanya Minami nih sebagai anggota keluarganya yang dapat membangunkannya. Kayak gitu guys ya. Ya tapi kan nggak mungkin ya ketika ngobrol sama si Minami, si Sayuri Ando ini tuh nyinggung soal nightmare. Tapi maksudnya gitu ke sana. Nah di sini Ana perjelas lagi guys ya dengan nambahin si nightmare-nya ya. Baku tertidur dalam waktu yang cukup lama, di mana Fujimi juga mengabarkan kalau kepolisian akan menguasai Baku secara rahasia. Berarti soal agen-agenan dan juga black case ini udah benar-benar nyampe secara jelas ke telinga kepolisian ya. Jadi konfliknya udah makin main juga di dunia nyata, dan soal mengawasi ini apakah mengakomodasi juga? Nah sebenarnya soal ini mungkin aja polisi tuh ambil tindakan dengan cara merintahin Fujimi agar soal ini tuh dirahasiakan aja. Sebenarnya sebelum hal ini terjadi ya, Minami sebagai adiknya Baku yang tentu saja paling dekat dan bisa melihat aktivitas kakaknya udah notice gitu kalau si Baku itu makin kesini waktu tidurnya itu jadi makin lama. Jadi ada alasan di situasi saat ini dia juga ya khawatirnya semakin menjadi-jadi guys. Di tidur panjangnya dan di mimpinya atau di alam bawah sadarnya, Baku kembali lagi ke dunia yang pemandangannya itu sudah hancur lebur sama seperti di episode kemarin. Ya, sekali lagi ini alam bawah sadarnya. Di sini masih ada Nemu dan ada Nox juga yang sudah tewas dan jasadnya diperlihatkan di sini. Penerapannya ya karena Odaka Kensei versi dunia nyata ya udah tewas, jadi dia dengan versi Nox di dunia mimpi juga diperlihatkan sama seperti itu. Melanjutkan juga personality Baku yang sudah berubah di sini. Ini bahkan udah terlihat sebelum dia itu debut menjadi Zetsu Catastrom. Jadi ada tuh di akhir-akhir episode kemarin kan. Pas waktu itu kan Baku itu udah terlihat lebih mantap dan sadar di bagian dan juga dengan personality yang sudah seperti ini. Jadi berujung dia yang mengambil konklusi yang gak main-main. Di sini si Baku itu bilang, aku naif banget. Harusnya dari awal aku seperti ini saja. Dan Nemu yang nanyain soal apakah ini yang benar-benar Baku inginkan, ini tuh bukan cuma soal personality Baku aja, tapi bisa aja soal kehancurannya. Apakah kehancuran seperti ini yang sebenarnya Baku inginkan? Apakah Baku benar-benar yakin dan mantap soal ini? Nah, sepertinya tidak guys. Karena diperlihatkan dirinya yang menangis saat berbicara soal ini. Soal ini bisa aja merujuk ke Baku yang menyesal tidak menghabisi Nox lebih awal. Gila, kompleks banget emang ya. Jadi gimana tangkepan masing-masing sih ini ya? Ini sih ya Ana jelasin menurut tangkepan Ana guys ya. Jadi ingat guys, situasi masih genting ini. Karena disaster nightmare itu masih ada. Dan udah masuk kategori kode red juga kan bagi organisasi kode. Lord Tree di sini menjumpai Baku yang masih tertidur di situasi ini. Lord Tree ngiranya ya emang tidur, tapi kok dibangunin nggak bangun-bangun. Sampai ditonjok sekuat tenaga itu ya si Bakunya pas masih tidur. Dan ya masih nggak bangun guys. Antara ngakak sama kasihan di bagian ini ya. Si Tree di sini ketemu sama Fujimi dan juga Mbak Nasuka yang masuk ke rumah Baku lewat jendela seperti biasa. Di sini terjadilah pertemuan pertama kali ya antara Fujimi dan Nasuka yang bertemu dengan kode number 3. Jadi dar-deror banget ini si Fujimi sama Nasuka dari kemarin ya, baru ketemu sama 5 dan juga 6, sekarang sama 3 langsung ya. 3 udah dapat kabar kalau pihak kepolisian itu udah ngambil tubuhnya Odaka Kensei. Nah, kalau misalkan nggak diambil kepolisian, pasti diambil nih sama kode, Ana yakin ya. Dan di sini, kita itu dijabarkan lebih soal organisasi kode itu apa. Sebenarnya soal ini tuh kita udah tahu ya sebelum Zetsu tayang, cuman di sini tuh dijabarkan lebih padat lagi. Jadi kode itu singkatan dari Confidential Organized Defensive Establishment. Dan ini merupakan organisasi pertahanan gabungan yang dibentuk oleh badan-badan intelijen dari berbagai negara di dunia untuk menghadapi makhluk luar angkasa serta fenomena supranatural seperti monster dan juga makhluk aneh lainnya. Para agent menjalankan misi secara sangat rahasia dan menyelesaikannya juga dalam kerahasiaan mutlak. Nah, jadi apakah nanti bisa meluas nih konfliknya guys ya, dimana yang dihadapi sama mereka itu gak cuman nightmare aja. Sedikit terjadi perselisihan ya di sini ya, dimana kode yang diwakilkan sama kode number 3 itu ya tidak terlalu menganggap kematian 5 dan juga si 6 ya. Jadi mati gugur dalam tugas ya udah gitu. Kontra keras ya dari Fujimi dan juga Nasuka yang melihat hal ini tuh yang seperti kayak tidak memanusiakan manusia ya. Kode number 3 itu jadi cerminan banget bagaimana kode itu ya bekerja bersamaan dengan visi dan juga misinya. Karena yang penting bagi kode itu adalah kedamaian dunia.
Dimana ini tuh nggak bisa didapat tanpa pertumpahan darah dan juga korban. Sejauh ini, Ana tuh suka banget sama perannya si Tri ya. Jadi memang ya belum gimana banget, screen time-nya juga masih dikit. Tapi ya, antagonisnya berasa banget di sini, ditambah mukanya yang kayak orang nyimeng gitu ya. Sampai ada yang komen kemarin di fanpage guys ya, orang kok mukanya antagonis banget ya, sampai lupa kalau dia itu lagi acting. Karena emang sekeren itu ya. Kembali ke alam bawah sadar Baku ya. Baku dan Nemu sama-sama mengakui kesalahan mereka yang menyebabkan skenario terburuk itu terjadi. Nah, di sini coba Anda bahas satu persatu ya. Baku itu menyalahkan dirinya karena terlalu berpegang pada keyakinannya untuk selalu menyelamatkan pemilik mimpi dalam setiap misi, tanpa dia itu menyadari ancaman besar yang mengintai di balik layar. Baku katanya yang bikin makin parah. Alasan menyelamatkan pemilik mimpi di sini ya biar tangan itu yang nggak kelihatan kotor aja. Mikir keras Anda juga di bagian ini, maksudnya gimana ini? Jadi gini guys ya, kita kembali sedikit ke dasarannya. Di mana alam bawah sadar yang terlihat seperti dunia hancur ini adalah dekonstruksi idealisme dari si Baku. Ada semacam hero kompleks lah dari Baku sendiri ya, yang Anda tangkep ya sekali lagi ya. Jadi Baku selama ini geraknya kan ya dengan satu doktrin yang absolut gitu ya. Menyelamatkan pemilik mimpi yang jadi prioritas utamanya dia. Jadi Baku nganggap kalau dia itu berhasil melindungi individu yang menjadi target monster atau nightmare ini, maka misinya sukses. Sama seperti kayak episode 10 ke bawah lah kan kayak begitu ya. Ya udah, that's it ya. Kalau dari bagian ini, terutama kesalahan yang Anda tangkap ya, fokus ini tuh menyebabkan pandangan Baku ya jadi sempit. Karena terlalu sibuk menyelamatkan orang per orang nih ya, Baku itu ya tidak menyadari kalau serangan-serangan kecil itu hanyalah pengalihan atau bagian dari skema yang jauh lebih besar dari musuh utamanya. Dan saat soal ini tuh meledak dan juga terkuak, apalagi di akhir-akhir ini ya, langsung Bakunya itu pelin-pelan bergeraknya ya, seperti yang diperlihatkan di episode kemarin. Ya koreksi kalau Anda salah ya, jadi bisa tambahin juga di bagian ini. Nah kalau Nemu itu gimana? Nemu juga menyalahkan dirinya karena dia yang menciptakan nightmare tercipta sejak awal. Karena Nemu juga terlalu berpegang pada keyakinannya gitu untuk mengabulkan keinginan para pemilik mimpi nih. Jadi Nemu itu coba menyemangati si Baku dengan mengatakan sejak mengenal Baku dan juga menjalani misi si kode ini bersama si Baku ya, Nemu akhirnya katanya belajar nih untuk memiliki keinginan dan juga mimpi untuk dirinya sendiri. Soalnya kan disinggung banget ya. Nah sebagai buktinya Nemu juga menggunakan kemampuan lucid dream miliknya untuk memulihkan bunga yang telah layu di tengah reruntuhan. Nah, tapi Baku itu nanggepin kalau ini tuh terjadi berkat kekuatan Nemu sendiri. Kekuatan hati katanya. Sudah ada bukti ya kalau kekuatan lucid dream dari Nemu udah naik level di sini. Nah, bagian ini nih yang benar-benar menurut Ana gokil dan juga gong banget. Di mana Baku itu menyatakan kalau dia sekarang itu udah siap dan juga sepenuhnya berkomitmen untuk membuang kehidupan biasa sebagai Baku Yorozu. Dengan alasan jika itu dapat membuatnya lebih kuat. Nemu apakah oke-oke aja? Justru Nemu itu terlihat khawatir dengan tekad dingin Baku yang tiba-tiba begini gitu. Tapi ya Bakunya nggak peduli. Keputusan ini dibuat karena Baku merasa hanya dia gitu satu-satunya yang bisa melindungi dunia. Sudah sepede itu. Dan merasa tanggung jawab itu ada di dia semua guys. Wajib simak baik-baik guys di bagian ini ya. Dengerin kata-katanya. Baku memutuskan untuk menjadikan mimpi buruk menjadi kenyataan. Agar si Nemu itu dapat terbangun di dunia nyata seperti halnya para nightmare. Nah, saat Nemu sadar kalau dunia mimpi Baku itu mulai hancur ya, Baku justru berkata kalau ini tuh pertanda kalau Nemu itu harus bangun. Lu harus bangun. Ini gila sih guys, gila. Udah kayak konklusi final episode. Dan dunia mimpi itu dihancurkan juga dengan bantuan dua Mea Capsem. Bulan merahnya dijatohin guys. Dimana emang ada unsur kehancuran besar gitu ya yang ada di Capsem ini. Dua Mea aja udah segila ini. Gimana nanti final formnya guys? Yang nanya soal proses dan makna dari item maupun super form Kamen Rider kita tahun ini harusnya sudah sangat-sangat puas ya. Karena sedalam ini dan juga sekompleks ini maknanya. Dan masih nyambung loh sampai episode kali ini. Jadi nggak kemarin baru debut, oh udah selesai. Tapi masih dilanjutin lagi guys ya ke saga-saga berikutnya. Jujur-jujuran aja, Blizzard Sorbet Gabu tahun lalu kan emang agak mengecewakan dan gak gimana banget ya dari segi proses dan juga after story-nya. Nah ini yang maksud Ana after story-nya tuh masih dilanjut dan juga masih bagus. Ya sebenarnya gak mengecewakan sih ya, terlalu harsh ya Ana ngomongnya ya. Ralat guys, tapi lebih ke biasa aja itu si Blizzard Sorbet ya. Nah Baku juga menyatakan kalau misinya untuk menemukan Nemu itu masih berlanjut. Namun kini ya beralihnya atau pindahnya ke dunia nyata. Masih dengan Finding Nemu-nya ya. Nah, pas Baku bangun di dunia nyata, ini udah gue banget.
Sekarang sepenuhnya Baku itu udah menyadari dirinya sebagai agent dari kode. Dimana terlihat pas dia bangun juga kan sejumput rambutnya yang naik di bagian belakang itu kan diperlihatkan guys ya. Itu kan ciri khasnya dia gitu ketika menjadi si agent ya. Nah, Baku itu menuju Zetsu Room untuk berganti ke pakaian agentnya. Dan setelahnya, Baku itu menyatakan kalau dia itu udah ngebuang nama Baku Yorozu. Dan secara resmi menyatakan dirinya sebagai kode number 7. Ekspresi Ana ya sama kayak Minami ataupun Fujimi ataupun Asuka di sini. Bengong, Pak. Apa mulai bahas-bahas dari sekarang Anda juga berhenti nyebutnya Baku ya? Kan udah dibuang namanya. Sekarang itu namanya Seven. Berlanjut ke Disaster Nightmare yang masih mengamuk di tengah kota ya, atau di tengah publik ya. Jadi Seven itu ya nyegat si Disaster Nightmare tersebut dan menyatakan misinya lagi, yaitu avoid the nightmare scenario. Sorega or no mission dah. Nah, kali ini kita itu diperlihatkan dengan Baku, bukan ya, kode number 7 yang berubah menjadi Kamarade Zetsu Catastrom dengan 2 Mea Capsem dari versi manusianya dengan Henshin pose juga yang proper. Henshin posenya simple banget ya. Jadi si 7 tuh kayak mau mencengkram mukanya gitu dan diakhiri dengan kepalan ala-ala Kamarade Nigo tapi dengan satu tangan kanan aja. Apa itu Disaster Nightmare? Lawan Zetsu Catastrom ternyata ya cuma jadi nightmare kacang pada umumnya ya. Pembantaian sepihak ini mah bukan pertarungan, Pak. Detail kecil yang dibilang sama Seven ya, kalau dunia ini adalah dunia yang sudah terbangun dari mimpi, alias dunia nyata. Jadi, Disaster Nightmare itu tidak memiliki kekuatan sejati di sini. Hah? Bener juga ya. Soal ini bener guys. Berarti Nightmare yang outbreak ke dunia nyata jadi melemah dong. Bisa jadi. Walaupun dampak sebelumnya ya terlihat sangat fatal guys ya, kalau outbreak ke dunia nyata. Dan di sini Zetsu Catastrom mengeluarkan senjata baru andalannya bernama Triple Zetser, di mana aktivasinya itu langsung dimasukkan dengan 3 Capsem, yaitu Impact, Stream, sama Plasma. Dan finishingnya itu bernama Triple Buster ya, dan kejam amat itu Pak finishingnya. Karena ini kan senjatanya tipe gun, sebenarnya Zetsu bisa aja gitu nembak dari jauh guys, tapi dia memilih buat ngedeketin Nightmare-nya, baru ditembak biar damage-nya itu makin jos. Nah, bagian berikutnya guys, ini yang deep ya. Setelah Unhenshin, Seven itu menatap kehancuran yang telah ia sebabkan karena finishing brutal tadi dengan muram. Dimana kehancuran di dunia nyata ini yang dia sebabkan, pemandangannya itu sama seperti kehancuran yang ada di alam bawah sadarnya. Gila emang ini Catastrom ya. Jadi tema kehancurannya itu bener-bener dapat banget. Bener-bener membawa kehancuran guys. Tadi kan dunia mimpi bisa dibilang udah dihancurkan Baku ya. Nah, di kediaman The Lady, kok masih ada bulan merahnya? Nah loh, waktu itu Ana pernah bahas soal keberadaan tempat The Lady ini tuh ada di mana guys ya. Jadi kasusnya ini samalah seperti kayak Zetsu Room. Kehancuran dunia mimpi yang disebabkan oleh Baku membuat Nemu akhirnya beneran terbangun di dunia nyata alias di kediamannya The Lady. Scene yang jadi penutup di episode kali ini ya di bagian ini guys, di mana Nemu yang akhirnya terbangun setelah bertahun-tahun mendekati atau menghampiri si The Lady. Dan The Lady di sini mengungkapkan kerinduannya kepada si Nemu ini, mengklaim kalau mereka akhirnya ya ketemu juga nih. Sebagai balasannya, Nemu tiba-tiba seperti kayak mengingat sesuatu dan juga berkata pelan, "Ibu?" Ya, dan ekspresi Ana di bagian ini, "Hah?" Jujur cukup kaget ya, karena Ana nonton episode ini tuh tanpa spoiler sedikit pun. Harus ngasih prediksi ya. Gara-gara soal ini doang, jadi banyak prediksi dan kemungkinan cerita ke depannya yang bermunculan. Ada beberapa keresahan pas soal ini terungkap ya. Dan ini akan jadi masalah keluarga katanya yang dibesar-besarkan dan udah jadi ciri khas Yuya di setiap cerita yang dia tulis. Selalu ada kan dari zaman Exit kayak misalkan dan Kuroto sama bapaknya lah dan lain-lain ya. Dan kalau melihat preview ya, sangat jelas terlihat ada sosok The Lady yang dulu masih bekerja sebagai agentnya kode. Nah, apakah dia itu kode number 1 atau kode number 2? Jadi bisa menjawab kenapa dia itu ya begitu mendendam juga gitu sama si kode ya. Dan sepertinya bisa menjawab juga bekas luka di tangannya itu terjadi karena apa. Sebenarnya soal konflik keluarga ya, Ana sih ya nggak bosan-bosan amat sih ya. Kita lihat dulu aja pembungkusannya itu seperti apa dan juga skalanya itu ya seperti apa. Kalau mempengaruhi hampir keseluruhan cerita ya memang agak bosen sih. Cuman tetaplah kita lihat eksekusinya dulu seperti apa guys ya. Ana belum bosen-bosen amat sebenarnya. Muncul lagi prediksi kejauhan nih ya. Kalau Nemu itu kan anaknya The Lady nih udah pasti ya. Bapaknya itu katanya si Zero. Jadi baik bapak atau ibu si Nemu dua-duanya ini agent kode guys ya. Atau bisa juga bapaknya Nemu itu tetap agent,
tapi bukan Komandan Zero gitu guys. Jadi bisa aja kode number 1 dan 2 ini tuh bapak ibunya Nemo. Ya, jadi kira-kira gitulah ya. Jadi pasutri agent lah ini. Belum lagi ada teori Commander Dawn ini kode number 1 atau kode number 2 ya. Waduh, pusing Pak. Jadi selama ini apakah The Lady itu ngelindungin Nemo nih maksudnya? Ya benar juga ngelindungin, tapi dengan cara yang salah kalau yang Anda tangkep ya. Jadi gila sih ini ya. Kayaknya kalau mau bahas sepuasnya wajib live session gak sih ini guys? Ya boleh sih. Ya tapi jangan lupa donate lah. Butuh nih buat Lord Invoker sama 2 Mega Capsem ya. Episode minggu depan belum rehat guys. Belum ya. Jadi lihat preview aja udah merinding. Kan gara-gara baku ancurin Dreamworld dan bangunnya Nemo di real life itu kan membuat Nightmare itu bisa muncul di real life juga berarti penerapannya ya. Dimana ini dimanfaatkan juga sama emaknya sendiri, aka The Lady ya. Dan bakalan ada penyerangan ke fasilitas organisasi kode. Dan bakalan ada debut juga dari Lord Tree. Dan juga sosok asli Komandan Zero bakalan muncul juga nih yang diperankan langsung sama voice aktornya sendiri, yaitu Jay Kabira. Zetsu ngantuk. Udah nggak ada alasan lagi lo semua. Bangun noi. Lagi intens parah ini ya. Jadi gila kali ini tiap episode semuanya itu scene-nya penting semua guys. Gak ada gitu scene yang cuman buat menu-menuhin durasi, scene-scene merayakan kemenangan doang. Gak ada. Padet terus guys ya. Anda capek ini bukan berarti ngeluh guys ya. Anda tetap excited bahas semua poin-poinnya karena emang menikmati banget di sini kedalaman ceritanya. Ya kalau capek ya manusiawi lah ya. Bahasannya aja sepanjang ini kan ya. Jadi jangan pada salah kaprah aja ya. Anda capeknya itu lebih ke capek bahas teori seabrek seperti ini nih. Jadi jangan lupa timbal balik nonton sampai habis dan pada ikutan komentar ya. Jadi sekian bahasannya. Anda mohon maaf kalau misalkan ada salah tafsir dan salah penjelasan mungkin ya. Dan jika ada hal-hal kecil yang tidak Anda bahas, ya silakan ditambahkan atau dikoreksi secara baik-baik. Terima kasih banyak. Tidak sabar pastinya untuk episode minggu depan, episode 24, karena sutradaranya Bapak kami Horiyuchi. Gila udah mah scene-nya penting, intens. Bapak kami Horiyuchi pula. Nggak sabar pastinya ya. Yuya, teruslah memasak. Mantap.